Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang penyimpanan makanan cepat saji yang sudah kadaluarsa di Kota Parepare terbakar. Bermaksud menggugurkan kandungan, seorang gadis berumur 24 tahun di Kota Makassar tewas setelah dicekoki sang kekasih dengan obat aborsi. Puluhan sayang patudu atau kuda menari memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Lero, Kabupaten Pindrang. Dua orang politisi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pindrang pada hari Selasa. Mereka dilantik untuk pergantian antar waktu karena anggota DPRD sebelumnya pindah ke partai politik lainnya. Melalui sidang paripurna, dua orang politisi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Pergantian antar waktu di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Pindrang. Mereka adalah Andi Febri, politisi Partai Golkar, dan Amir Lolo, politisi P3, masing-masing daerah pemilihan Kecamatan Matiro, Bulu, dan Kecamatan Supa. Ketua DPRD Kabupaten Pindrang mengatakan pergantian antar waktu dilakukan karena anggota DPRD dari Partai Golkar dan P3 sebelumnya pindah ke partai lain. Berdasarkan aturan, anggota DPRD tersebut harus diganti dengan peraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Pergantian antar waktu dari Partai P3 dan Partai Golkar. Itu kenapa pun dilakukan PAW ini? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tadi saya sudah bacakan yang pindah partai akan digantikan oleh nomor urut yang sesuai dengan hasil keputusan suara dari KPU. Ya, berarti ini mereka pindah ke partai untuk pencalekan berikutnya? Iya. Pindah partai ke partai lain, jadi digantikan oleh nomor urut yang regulasinya seperti itu. Hingga saat ini, 6 anggota DPRD Kabupaten Pindrang akan menjalani pergantian antar waktu karena pindah ke partai lain untuk mencalonkan kembali menjadi calon wakil rakyat pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Saya lihat dari 6 ini yang sudah masuk ke KPU, ya semuanya dilakukan pengusulan pergantian antar waktu karena diberhentikan oleh partai politik mereka atau sudah dinyatakan tidak bersyarat di partai lama dan secara kasat mata di DCT dia pindah partai. Keenam anggota DPRD itu masing-masing satu orang dari P3, Partai Golkar, dan PDIP, sementara 3 orang lainnya dari Partai Demokrat. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Menyasar wilayah yang terdampak abrasi karena pemanasan global, komunitas pecinta lingkungan bersama kepolisian menanam ribuan batang pohon mangrove di pesisir pantai pada Senin lalu. Kegiatan ini sebagai bentuk kampanye dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mangrove dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memberikan fungsi ekonomi bagi masyarakat setempat. Aksi tanam mangrove dilakukan di pesisir pantai Tabutu di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba. Ratusan orang dari Polri dan komunitas pecinta lingkungan ini menanam bibit mangrove di sepanjang bibir pantai. Ratusan orang dari Polri dan komunitas pencinta lingkungan ini menanam bibit mangrove di sepanjang bibir pantai yang terdampak abrasi. 1.000 batang pohon mangrove ditanam di wilayah itu karena merupakan wilayah yang terkena abrasi paling parah di wilayah Kabupaten Bulukumba. Aksi menanam mangrove ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemanasan global yang saat ini tengah melanda wilayah Indonesia. Tujuannya untuk melestarikan alam, karena bagaimanapun juga alam ini adalah punya generasi kita. Makanya kita harus menjaga sehingga nanti generasi kita bisa menikmati alam, keindahan alam yang ada di Bulukumba ini. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kampanye dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mangrove dalam kehidupan sehari-hari.
Mangrove tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga bisa memberikan fungsi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Puluhan sayang patudu atau kuda menari memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Lero, Kabupaten Pinrang pada Senin lalu. Tradisi sayang patudu ini sudah turun-temurun dilakukan masyarakat setiap 2 tahun sekali. Diiringi tabuhan rebana, sayang patudu yang ditunggangi remaja menari mengiringi tabuhan rebana. Tradisi sayang patudu ini sudah turun-temurun dilakukan masyarakat Desa Loro Supa, Kabupaten Pinrang setiap 2 tahun sekali untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kepala Desa Lero mengatakan tradisi yang digelar setiap 2 tahun sekali. Tradisi kali ini diikuti 33 kuda penari sayang patudu yang didatangkan dari Sulawesi Barat. 33 kuda Ya, itu dari mana saja? dari Majene, dari Polman. Dari Palembang ya. Ini agenda tahunan atau seperti apa Pak Desa? Ini sebenarnya agenda 2 tahun sekali. Nah, untuk kedepannya bagaimana lagi Pak Desa supaya ini lebih ramai kemudian ini? Ini kan baru pertama ya setelah COVID. Iya, baru pertama. Depannya mudah-mudahan rasanya lebih ramai lagi daripada yang sekarang ini. Itu harapan kami sebagai pemerintah Desa Lero. Pemerintah daerah melihat potensi dari tradisi sayang patudu bisa menjadi objek kunjungan wisata ke Pinrang. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah mengupayakan tradisi masyarakat Desa Lero ini bukan hanya semata-mata tradisi, namun juga dikemas untuk mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini kan merangkaikan acara Maulid, terus acara adat dan juga tentunya ya kalau acara adat berangkaian dengan Maulid kita berusaha bagaimana agar supaya ada wisatawan mancanegara atau ada wisatawan yang masuk untuk menambah PAD di desa. Ini acara per tahun diperingati atau memang bagaimana? Ini sih katanya setiap tahun diadakan. Oh, setiap 2 tahun. Ya, setiap 2 tahun. Cuma karena tahun kemarin ada COVID dilaksanakan. Masyarakat di sini selain untuk tentunya motivasi buat anak-anak kita yang melakukan kegiatan agama, misalnya penamatan Al-Quran, ini juga adalah sebagai motivasi bagi anak-anak sekarang agar mereka tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan tradisional yang harus dirawat. Warga berharap pemerintah daerah perlu mengembangkan tradisi sayang patudu karena tidak hanya untuk melestarikan budaya saja, namun juga untuk memotivasi anak-anak agar tekun membaca Al-Quran. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Frin Meriana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.